Semakin mendekati waktu pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2023, sejumlah dukungan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres semakin kencang dideklarasikan sejumlah elemen. 2 hari sebelum itu, relawan Joko Widodo Projo akan mengumumkan siapa calon presiden yang akan mereka dukung. Benarkah dalam acara Akbar Projo pada Sabtu mendatang juga akan dideklarasikan duet Prabowo Gibran? Bila iya, apakah artinya Joko Widodo merestui Prabowo Gibran untuk berlaga di Pilpres 2024? Kita akan mengulasnya bersama Ketua Bapilpres Projo, Panel Barus. Selamat malam, Mas Panel. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di studio Metro TV juga sudah hadir analis komunikasi politik Hendry Satrio. Bang Hensat, selamat malam. Selamat malam, Bang Reno. Saya ingin ke Bang Panel dulu. Kalau tanggal 14 Oktober besok akan ada deklarasi atau bentuk dukungan Projo ke capres tertentu, apakah ini artinya capres itu sudah sesuai dengan instruksi Pak Jokowi? Kan Projo ini kan apa kata Pak Jokowi sepertinya ya, selalu begitu. Ya, 14-15 Oktober ini jadi acara Rakernas ke-6 Projo, ya, yang mana di acara Rakernas ini nanti ada 3 sesi, 3 segmen acara. Ada pembukaan Rakernas di Indonesia Arena GBK pukul 14.00, di mana di acara tersebut sifatnya terbuka, kita akan undang banyak tokoh. Lalu kita, insya Allah Pak Jokowi selaku Ketua Dewan Pembina juga akan hadir untuk memberikan pidato arahan, ya, karena jelas pidato arahan beliau akan selalu menjadi basis tindakan politik kami ke depan. Lalu yang kedua, ada segmen sidang Rakernas yang sifatnya tertutup. Dalam sidang Rakernas itu kita akan fokus bicara tentang membahas strategi taktik pemenangan calon yang akan kita dukung. Dan ada sesi atau segmen yang ketiga, kita akan deklarasi secara resmi sikap resmi Projo di Pilpres 2024 siapa capres yang akan kita dukung. Jadi seperti capres yang didukung itu sudah sesuai dengan instruksi Pak Jokowi belum, Bang Panel? Menjawab itu dulu. Jadi proses memutuskan capres yang didukung ini prosesnya cukup panjang, ya. Kita tahap-tahapnya cukup panjang melalui menjaring suara dan aspirasi masyarakat lewat 10 bulan musrah yang kita gelar. Kita dengarkan suara rakyat, lalu juga ada proses konverda di berbagai provinsi di seluruh Indonesia yang sudah kita gelar. Baru nanti finalnya kita bungkus di acara Rakernas itu, gitu. Masih belum menjawab pertanyaan saya, Bang Panel ini. Ada instruksi Jokowi nggak? Nama itu sudah sesuai instruksi belum? Jawab iya atau tidak dulu, Bang Panel. Baru kita ke pertanyaan berikutnya. Ya, kalau kami berpikir, ya, pilihan rakyat pasti jadi pilihan Pak Jokowi dan itu akan jadi pilihan kita. Baik, capres yang didukung Projo kira-kira akan hadir nggak, Mas, tanggal 14 Oktober besok? Insya Allah hadir, insya Allah hadir. Dan inisial P yang dimaksud betulkah Prabowo Subianto, Bang Panel? Ya, inisialnya P, bisa Pak Prabowo, bisa Pak Ganjar, bisa Pak Panel Barus. Baik, saya ingin ke Bang Hensat minta pandangan arahnya Projo ini sebenarnya. Di sini. Arahnya Bang Panel dan kawan-kawan ini sebenarnya sudah terbaca belum? Dan saya kalau begitu nanti jadi mendahului suara teman-teman. Baik, ditahan dulu Bang Panel. Saya ke Bang Hensat dulu. Ya. Sejak buat musrah itu kan terlihat betul sebetulnya Projo ini kan organisasi massa yang memang dipelihara oleh Pak Jokowi ya. Karena memang Pak Jokowi butuh organisasi yang tegak lurus ke dirinya. Karena kalau di PDI Perjuangan tegak lurusnya ke Ibu Mega itu bukan ke Pak Jokowi. Jadi pada saat musrah itu sudah dipilih, disuarakan Pak Prabowo Subianto yang juara. Maka kemudian ini bikin Rakernas lagi gitu. Seolah-olah ribet, padahal mah nggak ribet gitu. Ini Projo menurut saya lagi pamer kekayaan aja, bahwa uangnya banyak sehingga bikin rakerda, bikin musrah, sekarang bisa bikin Rakernas gitu. Supaya nanti relawan-relawan lainnya tuh bisa ngikutin jejaknya Projo. Jadi kalau kita lihat kan tadi kan Bang Manel juga nggak bisa jawab tuh. Karena saya yakin instruksi Pak Jokowinya belum keluar, apakah ke Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Nah,
Kalau kita lihat drama-drama politiknya saat ini kan sebetulnya nyebelin ya buat rakyat ya. Jadi kita tuh dipaksa untuk menyaksikan beberapa drama yang jadi sebetulnya maunya apa? Kan ini di 3 orang aja selama ini nih, Jokowi, Gibran, Kaisang. Apakah Indonesia hanya 3 nama itu? Kan enggak sebetulnya. Kalau kemudian Mas Kaisang sekarang jadi ketua umum Projo, PSI, kemudian Mas Gibran nanti mau jadi wakilnya Pak Prabowo, ya silakan aja. Kita dukung-dukung aja lah biar puas sekalian. Maksud saya adalah nggak perlulah rakyat tuh disajikan drama-drama politik yang kita wajib nonton, padahal ujung-ujungnya itu terserah Pak Jokowi gitu. Kan begini-begini kan drama-drama ya sebetulnya. Oke, tapi kalau misalkan pilihannya Projo yang tadi dikatakan oleh Bang Panel ini adalah sudah sesuai arahan dengan Pak Jokowi dan itu ternyata berbeda dengan partainya Pak Jokowi, ini artinya apa? Gini kan pilihannya 2, Pak Jokowi jadi malin kundang atau tidak gitu kan. Kalau tidak kan berarti kembali ke PDI Perjuangan, partai yang dia besarkan, yang membesarkan dirinya. 7 kali tuh, 7 paket. Dari Solo 2 kali, Jakarta 1 kali, Presiden 2 periode, ada Bang Bobi di Medan, kemudian ada Mas Gibran di Solo 7 kali. Kalau kemudian Pak Jokowi memutuskan untuk ke Pak Prabowo, ini kan rakyat bisa melihat ada sisi negatif yang dimunculkan gitu. Secara demokrasi kok boleh aja. Terus kemudian Mas Gibran akan keluar dari PDI Perjuangan, boleh aja, terserah aja kan kalau rakyat begitu. Tapi kan kita melihatnya selama ini Pak Jokowi itu tidak punya tendensi untuk seperti itu. Maka sangat mungkin Pak Jokowi tetap akan kembali ke Ibu Mega gitu ya. Walaupun bisa jadi sang anak itu akan ke Pak Prabowo. Lantas dengan seperti ini apa kemudian rakyat juga dipaksa untuk lagi-lagi menganalisa sebuah drama humoris yang nggak lucu gitu kan. Jadi artinya ada kaki-kaki di mana-mana seolah-olah keinginan menangnya adalah lagi-lagi Pak Jokowi ke depannya. Sebetulnya kan ini langkah-langkah jenius Pak Jokowi yang tidak pernah kita prediksi ya. Dari sosok yang sederhana, kemudian sosok yang mengikuti apa maunya Ibu Mega, kemudian dia menjadi independen, terus kemudian nampaknya terlihat agak kebablasan karena meletakkan Mas Bobi, Mas Gibran, terus kemudian mempersilahkan Kaisang menjadi ketua umum. Ya menurut saya sih ya itu demokrasi. Kalau kita mempersilahkan demokrasi ada di negara kita, selama itu tidak melanggar undang-undang ya akhirnya Pak Jokowi boleh-boleh aja. Tapi ingat, ada rasa dan kepatutan yang harusnya juga dijadikan tindakan oleh Pak Jokowi sehingga dalam sejarahnya nanti dia bisa ditulis dengan baik gitu. Karena kan enak tanpa gitu noda ya. Tanpa noda gitu. Jadi sekarang kalau misalnya alasannya kan biasa Pak Jokowi kan ya anak-anak itu sudah besar, sudah berumah tangga, silakan menentukan sendiri, saya nggak bisa mencegah gitu ya. Ya nggak gitu-gitu amat lah kira-kira saya menurut saya sih. Tapi kalau kemudian dipaksakan mau Mas Gibran ya udahlah. Baik. Gitu. Oke, saya ingin ke Bang Panel. Bagaimana kalau misalkan nanti Pak Jokowi menginstruksikan Projo ke Capres B, tapi ternyata in the end Pak Jokowi ke Capres A sikap politiknya. Bagaimana Projo menyikapi hal ini? Ya, saya respon dulu Mas Henry Satrio. Saya pikir apa yang disampaikan Mas Henry Satrio itu tidak berkelas karena basis dia sejak awal selalu pakai tuduhan-tuduhan aja. Dia di awal pelaksanaan juga nuduh bahwa musrah ini didesain untuk 3 periode. Begitu tidak terbukti sekarang tuduhannya bahwa musrah dituduh sudah untuk setting Prabowo. Jadi ini nggak baik. Saya masih belum berubah, Mas Panel. Terus saya masih dengan pendapat saya bahwa musrah itu memang dibuat untuk Pak Jokowi. Menggelar musrah, apapun itu nanti ujungnya. Bahwa ini adalah ikhtiar kami dalam memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat, gitu loh. Jadi, kalaupun kami gelar musrah, konverda, rakernas ini kan bagian dari proses internal organisasi kami, gitu loh. Bukan sedang pamer ini sedang kami jalankan karena proses ini kita yakini ya sebagai sebuah kewajiban bagi organisasi untuk merangkum, memotret apa yang menjadi keinginan rakyat dan itu nanti kita finalisasi di rakernas. Oke, baik. Bang Panel,
yang dikatakan oleh Projo ini sangat kental kecondongannya begitu ya, arahnya sangat kental ke Pak Prabowo. Nah belakangan Pak Prabowo ini kan ramai santer diduetkan dengan Mas Gibran. Nah Projo akan sampai ke arah situ nggak sih, tanggal 14 Oktober akan sampai membahas figur cawapresnya juga nggak sih? Ya, jadi menurut pandangan Projo pada pemilu 2024 ini ada 3 variabel yang menonjol, yang penting dan cukup menentukan. Yang pertama tentu pilihan cawapres, itu juga jadi variabel penting. Kenapa? Karena elektabilitas capres ini tidak akan banyak mengalami perubahan. Tidak akan ada perubahan yang eksponensial, kecuali ada kejadian yang luar biasa. Sehingga faktor kehadiran cawapres ini juga jadi penting. Lalu yang kedua, variabel kedua yang cukup penting, yaitu variabel Pak Jokowi. Pak Jokowi dengan approval rating tinggi, dengan pengikut serta suara di 2019 yang cukup tinggi, ini juga jadi faktor kunci dalam pemilu 2024. Lalu faktor ketiga menurut kami yang menjadi variabel cukup penting juga adalah kemana arah dukungan relawan Jokowi berlabuh di Pilpres 2024. Nah, yang kedua, pemilu 2024 ini, Mas, adalah pemilunya anak muda. Ya, kenapa? Mas Gibran kan juga masih muda, berarti Anda setuju, Projo setuju kalau Mas Gibran jadi figur cawapres? Sebentar. Pemilu 2024 ini pemilunya anak muda karena ada 52% pemilih berasal dari kalangan milenial dan Gen Z. Tentu kalau berpikir pragmatisme menang dalam pemilu, ini akan jadi kalkulasi tersendiri gitu loh. Dalam diskusi Projo ada beberapa nama yang cukup menguat yang kami diskusikan sebagai cawapres yang akan kita dukung. Ada nama-nama kayak Pak Erick Thohir, ada nama Pak Erlangga, ada juga nama Mas Gibran gitu loh. Baik. Bang Panel, saya ingin mengajak Bang Panel serta Bang Hensat untuk melihat satu video. Teman-teman tolong di-play, dimainkan dan di full screen saja. Supaya pemirsa juga bisa melihat, Bang Panel juga bisa melihat dengan jelas di situ ya. Jadi Bang Panel, ini ada video bertuliskan Prabowo Gibran. Di situ ada narasinya akan menjadi atribut di Rakernas Projo. Di forum ini Bang Panel, saya ingin mengklarifikasi apakah informasi itu benar? Apakah atribut itu atribut yang kami siapkan? Saya jawab tidak. Berarti Anda menepis bahwa ini akan dikenakan di Rakernas besok ya? Kadang-kadang banyak yang intercept kayak begitu. Berarti dengan kata lain ini bukan kalau di Projo pusat bukan, tapi kalau memungkinkan kalau di Projo-Projo daerah yang membuat ini bagaimana Bang Panel? Ya saya nggak tahu kalau di Projo daerah, kalau dari panitia Rakernas tidak memproduksi itu. Kalaupun di daerah ada yang memproduksi itu, kan nggak ada dosanya. Itu kan ekspresi daripada suara rakyat, biarin aja. Baik. Saya ingin minta pendapat ke Bang Hensat soal narasi duet Prabowo Gibran yang semakin santer belakangan ini ya, sangat beredar di media sosial, sangat besar begitu. Kalau misal duet ini menjadi kenyataan, Bang Hensat, prediksi Anda akankah sikap PDIP bisa sedingin, setenang ketika Kaisang menjadi ketum PSI? Pertama saya pasti kaget betul kalau kemudian Pak Jokowi mampu melakukan itu kepada PDI Perjuangan dan Bu Mega ya. Saya akan sangat kaget sekali, terkejut betul gitu ya. Tapi kalau kemudian ternyata memang akhirnya itu pilihan Pak Jokowi, ya ini adalah sebuah ujian besar buat PDI Perjuangan. Walaupun tadi saya katakan secara demokrasi ya boleh-boleh aja. Misalnya Projo, secara realita, ini kan bukan tuduhan nih. Secara realita kasat mata itu bisa dilihat bahwa Projo ini adalah pendukung Pak Jokowi dan selalu ada untuk Jokowi. Apapun alasan dan hasilnya, itu ya Jokowi gitu. Begitu hasilnya Pak Prabowo, itu pasti keinginan Pak Jokowi juga. Tapi apakah kemudian nanti mereka akan mengarahkan dukungan kepada Pak Prabowo dibandingkan Pak Ganjar? Ini yang masih misteri. Saya kok sampai hari ini berkeyakinan
Pak Jokowi tetap akan kembali ke Banteng daripada berkuda bersama Pak Prabowo. Walaupun sangat mungkin akhirnya itu tidak terjadi. Jadi artinya Pak Jokowi membiarkan banyak kaki di mana-mana gitu. Tapi Jadi begini, artinya, Bang Hensat, kalau misalkan kita menganalogikan ada sayap politik dari Jokowi. Oke, Jokowi kembali ke Banteng. Tetapi di situ ada relawan Jokowi, ada anak yang mungkin yang akan segera deklarasi ke Pak Prabowo itu misalkan. kan, ya makanya saya sekarang kan kita buka aja drama-drama itu kan tidak perlu lagi kita analisa. Maka sebetulnya dukungannya Pak Jokowi ke Pak Prabowo dan dia pura-pura netral gitu kan. Jadi kalau kemudian misalnya nih, wah ini tadi Kaisang ketemu Pak Prabowo, jadi artinya Kaisang atau PSI akan mendukung Pak Prabowo ya. Kemarin juga ketemu Mbak Puan kan, gitu. Yang menariknya ini PSI ini, dia cabut bukan dicabut ya, dia revisi dukungan untuk Ganjar, gitu. Kemudian pertama kan ini Ganjar, bahkan bersama Yeni Wahid waktu itu. Kemudian direvisi. Kemudian datang Pak Prabowo ke PSI, ya. Kemudian Kaisang menjadi ketua umum. Nah PSI ini sampai hari ini kan belum menentukan. Saya yakin dia juga bingung nih. Ini arahannya mau kemana sebetulnya? Mau ke Prabowo maupun mau ke Mas Ganjar. Saya yakin panel baru juga per hari ini nggak tahu tuh Pak Jokowi itu mau kemana? Mau ke Prabowo atau mau ke Mas Ganjar. Perintahnya itu gimana saya yakin juga nanti juga di ujung. Tapi nggak mungkin Projo akan berseberangan dengan Pak Jokowi. Karena dia ada ini karena Pak Jokowi, dia tajir melintir juga karena Pak Jokowi, bahkan ketua umumnya pun menjadi menteri karena Pak Jokowi. Jadi saya hormati Projo sebagai organisasi relawan yang memang patut dicatat oleh sejarah yang luar biasa besarnya saat ini. Tapi kemana dukungan Pak Jokowi? Saya sudah sempat mengatakan ini Pak Jokowi ini saking jeniusnya politik yang dia pakai itu kan gabungan antara supir bajai dan mama sen kiri belok kanan gitu. Jadi artinya di ujung ini bisa berubah. Walaupun saat ini saya meyakini dia akan kembali ke Banteng, tapi kalau kemudian Pak Jokowi merestui Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo, kita dukung aja lah, biar puas sekalian. Jadi maksud saya ya udah gitu. Silakan aja, ini kan jadi pelajaran sejarah juga buat Indonesia bahwa nanti di 2024 hati-hati dalam memilih pemimpin. Jangan sampai kemudian ada pemimpin yang kita pilih kemudian pura-pura nggak tahu terhadap pentingnya tidak menyuburkan KKN, tidak menyuburkan dinasti politik atas nama demokrasi. Lagi-lagi tidak sama sekali melanggar hukum, dipersilakan saja. Dan saya yakini Pak Jokowi akan tetap setia bersama PDI Perjuangan dan berterima kasih kepada Bu Mega. Baik, Bang Hensat dan juga Bang Panel, sayang sekali karena waktu kita terbatas. Sebenarnya saya masih punya beberapa pertanyaan, tapi karena waktu kita terbatas, sekali lagi terima kasih untuk waktunya malam hari ini, Bang Panel. Thank you, Bang Panel. Terima kasih sudah hadir di studio juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.